Hai teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, Miranti mau rekomendasiin salah satu channel yang bagus banget buat nambah informasi kita. Nama channelnya itu Lisa Elita. Nah, channel yang satu ini ngebahas true crime atau kisah nyata kriminal. Selain itu nih teman-teman, kalian juga bisa nonton kisah-kisah horor dan juga berbagai kisah perjuangan hidup lainnya di sini. Jangan ragu ya buat subscribe channel yang satu ini karena cara penyampaiannya bagus, mudah dipahami, dan dijamin nih bikin nagih nonton semua videonya. Ingat ya teman-teman, nama channelnya itu Lisa Elita. Miranti aja udah subscribe channel yang satu ini. Kalian juga ya. Miranti udah tempelin linknya di kotak deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2012. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Israel Case. Ia lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1978 di Richmond, Utah, negara bagian Amerika Serikat. Ia adalah anak kedua dari John Jeffrey Case dan Heidi Hackensack. Israel memiliki seorang kakak perempuan, 4 adik perempuan, dan 3 adik laki-laki. Segera setelah kelahirannya, keluarga Case lalu pindah ke sebuah daerah di kawasan Stephen County, Washington, di mana ayahnya, yakni John Case, telah membeli tanah di bagian utara Colville. Di sanalah dia dibesarkan di lingkungan Mormon, yaitu kelompok agama dan budaya yang terkait dengan Mormonisme, yaitu cabang utama gerakan orang suci zaman akhir yang dimulai oleh Joseph Smith di bagian utara New York selama tahun 1820-an. Istilah Mormon ini biasanya merujuk pada anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Israel dan saudara-saudaranya tidak belajar di sekolah umum. Mereka belajar di rumah atau homeschooling. Israel juga kadang-kadang menghadiri gereja identitas Kristen yang penganut kepercayaan supremasi kulit putih. Selama masa kecilnya, Israel diketahui mulai pergi berjalan-jalan dengan menggunakan senpi kemanapun ia pergi. Dan pada usia 14 tahun, kakeknya memberinya revolver kaliber 38 yang telah dilengkapi dengan peredam buatan pertamanya. Israel dan seorang temannya juga memiliki kebiasaan membobol rumah dan merampoknya. Diketahui pada masa ini, Israel juga mulai mengambil nyawa hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Antara tahun 1995 dan tahun 1997, Israel mulai bekerja bersama 7 orang kru untuk sebuah perusahaan konstruksi. Ia melakukan pekerjaan kostum untuk pelanggan dengan kebutuhan di luar konstruksi itu sendiri. Kemudian pada tahun 1990-an, keluarga itu lalu pindah ke kawasan Smyrna, Maine, di mana mereka memulai bisnis sirup maple. Di sanalah ia menolak iman dari kedua orang tuanya yang saat itu memeluk agama Nasrani dan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya adalah seorang ateis. Akibatnya, Israel yang masih remaja berusia 12 tahun itu pun diusir dari rumahnya. Suatu saat, di antara tahun 1996 dan tahun 1998, saat usianya tengah memasuki 18 tahun, Israel melakukan kejahatan yang sangat serius untuk kali pertamanya, yakni menculik seorang gadis remaja dari kelompok hiking di sepanjang sungai Deschutes dekat Maupin di kawasan Oregon dan melecehkannya dan kemudian melepaskannya setelah itu. Kemudian, pada tahun 1998, di usianya yang 20 tahun itu, Israel pergi ke New Jersey dan mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Israel lalu bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat di tahun 1998 hingga tahun 2001 di Fort Lewis, Fort Hood, dan juga di Mesir.
Selama dinasnya ini, Israel berhasil mendapatkan medali prestasi Angkatan Darat untuk layanan berjasa saat ditugaskan sebagai penembak dan asisten penembak sedari tanggal 2 Desember tahun 1998 hingga tanggal 8 Juli tahun 2001. Jadi, Israel hanya 3 tahun saja bertugas sebagai tentara Angkatan Darat. Mantan teman Angkatan Darat Israel telah memperhatikan sikapnya yang pendiam dan kebiasaannya menyendiri. Pada akhir pekan, Israel dilaporkan minum banyak. Ia menghabiskan seluruh botol minuman favoritnya. Diketahui, Israel juga mengemari duo hip-hop Insane Clown Posse. Dia juga memajang poster pertunjukan musik itu di baraknya ketika itu. Pada bulan Mei di tahun 2001, Israel menerima tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau zat lain di wilayah Carson County, Washington, diikuti dengan tuduhan di negara bagian lain karena ia diketahui mengemudi dengan lisensi yang telah ditangguhkan. Belakangan di tahun itu, Israel diberhentikan dengan hormat dari Angkatan Darat. Israel diduga memanfaatkan pembebasannya ini untuk menghilangkan nyawa korban pertamanya, yakni pasangan tak dikenal, menurut pengakuannya. Israel kemudian pindah ke kota kecil di Neah Bay, Washington, di mana dia mendirikan pasar desa untuk suku Makkah di dekatnya. Israel juga mulai berkencan dengan seorang wanita di sana, dan dengan wanita ini, Israel telah dikaruniai seorang putri. Pada tanggal 13 November di tahun 2002, ayahnya meninggal dunia dan Israel pun menghadiri pemakamannya. Belakangan pada tahun 2002 itu, Israel yang saat itu tengah berumur 23 tahun memutuskan untuk berpisah dengan pacarnya, sedangkan putri mereka dibawa oleh ibunya yang sudah menjadi mantan pacarnya kala itu. Dalam beberapa bulan pertama di tahun 2006, dia diduga mengklaim 2 korban lagi. Pada titik inilah, ia mulai melakukan banyak perjalanan untuk alasan yang tidak ditentukan. Pada tahun 2007, Israel membuka bisnis baru yang ia beri nama Case Construction, yang kemudian diketahui sangat handal. Pada tahun 2009, setelah melakukan perjalanan ke California, Washington, dan New England, Israel memutuskan untuk merampok bank untuk mendanai kejahatannya. Pada tanggal 10 April, diduga setelah menculik dan menghilangkan nyawa seorang pria, Israel lalu masuk ke bank komunitas di kawasan Tupper Lake, New York dengan mengenakan kacamata hitam, jaket, jeans, sepatu kets abu-abu, sarung tangan cucong, kumis dan janggut palsu, serta dipersenjatai dengan pistol semi-otomatis. Di sana, Israel berhasil merampok bank. Setelah itu, ia melarikan diri dan mengubur kotak peralatan yang berisi pengering dan beberapa jenis senpi di sekitar setengah mil di jalan setapak di area alam Woodside di Essex, kawasan Vermont. Pada 4 hari kemudian, dia kembali ke rumahnya dengan menggunakan pesawat. Israel kemudian menghabiskan 2 tahun berikutnya dengan berulang kali bepergian ke seluruh negeri untuk berbagai alasan yang dirahasiakannya. Pada waktu antara April dan Mei di tahun 2011, ia membuat sendiri peredam senpi untuk pistol Roger Charger dan memutuskan untuk mengujinya selama kejahatan berikutnya. Setelah terbang ke Indiana dan kemudian mengemudi ke New York untuk memasang dan menguji peredamnya, dia lalu pergi menuju kotak peralatan yang telah dia kubur sebelumnya. Ia lalu memutuskan untuk secara acak menargetkan dan mengambil nyawa seseorang sebelum melakukan perampokan bank dan pembakaran massal. Setelah memilih lokasi untuk menculik korban di sebuah rumah pertanian di kawasan Essex, Israel lalu menyiapkan senjatanya dan mulai mencari korban. Ia kemudian mulai memeriksa pengendara yang melintasi jalan tersebut dari keamanan hutan terdekat. Awalnya, ia menargetkan pengendara yang mengendarai Volkswagen Beetle kuning. Israel menganggap rencana itu tidaklah praktis dan mengalihkan fokusnya ke pasangan saja.
Ia kemudian berkeliaran di sekitar lingkungan pinggiran kota pada larut malam, tepatnya tanggal 8 Juli tahun 2011. Ia mengarahkan pandangannya ke Egg Colbert Street yang ditempati oleh sepasang suami istri bernama Bill dan Lauren. Pasangan ini telah diintai selama beberapa hari oleh Israel dan mereka sangat sesuai dengan kriteria korban Israel, yakni tidak memiliki anak dan mereka memiliki rumah sendiri. Lokasi rumah pasangan suami istri parubaya itu kurang dari setengah mil jauhnya dari Hotel Handy Suites tempat Israel menginap. Pertama-tama, Israel memeriksa rumah itu dan mencari kamar tempat pasangan itu tidur. Israel kemudian menonaktifkan saluran telepon terlebih dahulu sebelum ia menerobos masuk. Dalam serangan kilat itu, Israel lalu menyergap Bill dan Lauren saat mereka tengah tidur. Israel kemudian mengikat mereka sebelum mengambil senpi revolver 38. Ia kemudian menculik pasangan itu dan membawa mereka ke rumah pertanian di kawasan Essex. Israel kemudian mencoba menghubungi seseorang melalui ponsel pasangan yang ia culik itu. Tapi hal itu gagal ia lakukan karena ternyata ponsel tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirim pesan. Saat ia membawa Bill ke ruang bawah tanah, Lauren berusaha melarikan diri, tapi berhasil ditangkap kembali oleh Israel. Bill juga mencoba melarikan diri, tetapi Israel berhasil melumpuhkannya. Karena diliputi dengan kemarahan karena kehilangan kendali atas rencananya, lalu Israel menembak Bill hingga nyawanya hilang. Israel kemudian melecehkan Lauren dan menganiayanya hingga pingsan. Ia kemudian membawa Lauren ke ruang bawah tanah dan lalu menganiayanya. Kali ini dengan sangat fatal dan menyebabkan nyawa Lauren hilang. Israel kemudian mengubur tubuh pasangan itu di puing-puing dan meninggalkan mereka di ruang bawah tanah di rumah pertanian dan berniat untuk kembali lagi ke sana guna membakar rumah itu. Kemudian, Israel berencana untuk merampok bank. Ia berniat akan menggunakan mobil Bill dan Lauren. Tapi karena mobil itu mengalami beberapa masalah mekanis yang serius, akhirnya Israel meninggalkan mobil itu keesokan harinya di tempat parkir kompleks apartemen Pearl Street. Selama perjalanan pulang, Israel pergi ke White National Monument Forest di New Hampshire dan membuang barang-barang yang dia ambil dari Bill dan Lauren ke dalam koper yang sedang dia bakar. Israel kemudian meninggalkan peralatan pendukung kejahatannya dan senpi revolver milik Bill di New York sebelum kembali ke rumah di kawasan Anchorage. Tanpa sepengetahuan Israel, sedari tanggal 25 Oktober tahun 2011 hingga tanggal 27 Oktober tahun 2011, rumah pertanian itu dihancurkan oleh pihak berwenang dan mereka menemukan serta menggali lokasi tempat Israel meninggalkan mayat Lauren dan Bill. Polisi kemudian menemukan indikasi pembusukan manusia di sana. Pada bulan Oktober atau November di tahun 2011, Israel membeli alat pemindai polisi. Pada tanggal 1 Februari di tahun 2012, Israel lalu memutuskan untuk kembali beraksi menghilangkan nyawa lagi. Ia kemudian mengemudi tanpa tujuan melalui Anchorage untuk mencari calon korban selanjutnya. Israel kemudian pergi ke sebuah kios kopi dan kemudian bertemu dengan seorang barista muda bernama Samantha Koenig berusia 18 tahun. Kala itu, Samantha tengah menyelesaikan shiftnya di kedai kopi Common Ground, tepatnya di pusat kota Anchorage, Alaska. Israel yang kala itu menggunakan topeng ski, lalu memesan kopi kepada Samantha sang barista. Tanpa berlama-lama, Israel lalu mengeluarkan pistol dan meminta sejumlah uang, dan Samantha yang ketakutan itu segera saja menuruti perintah Israel.
Ia kemudian mengikat tangan wanita muda itu sebelum memaksanya masuk ke mobil sewaannya, yakni Ford Focus putih, di mana ternyata Samantha mencoba melarikan diri, tapi gagal ia lakukan karena ternyata istri langsung mengarahkan senpinya ke arah Samantha dan mengatakan jika dia berusaha melarikan diri, maka Israel tidak akan segan-segan untuk mengambil nyawanya. Lalu, Israel mulai mengemudi di sekitar kota dengan Samantha yang masih terikat. Israel mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah penculikan untuk mendapatkan uang tebusan saja, dan jika Samantha mau bekerja sama, maka dia akan dikembalikan ke keluarganya tanpa cedera. Israel membuat Samantha tetap hidup selama beberapa jam yang menakutkan, dan bahkan Israel sempat berkendara kembali ke kedai kopi tempat Samantha bekerja guna mengambil ponsel Samantha untuk mengirim pesan teks palsu kepada pacar Samantha yang bernama Juan Tortolani yang akan menjemputnya setelah shift kerja Samantha selesai. Israel kemudian mengirimkan pesan teks kepada pacar Samantha yang berbunyi, "Hey, saya menghabiskan beberapa hari dengan teman-teman. Beritahu ayah saya." Israel kemudian membawa Samantha ke propertinya dan mengikatnya di gudang, menyalakan radio sehingga tidak ada yang bisa mendengar teriakan Samantha. Israel kemudian pergi ke rumah Samantha setelah meminta alamatnya untuk mengambil kartu ATM dari mobil pacarnya. Saat Israel berhasil mencuri kartu ATM Samantha di mobil pacarnya itu, Israel kemudian dihadang oleh pacar Samantha, yakni Juan Tortolani, yang ternyata sudah gelisah setelah mengetahui bahwa kekasihnya Samantha tidak sedang bekerja ketika dia tiba untuk menjemputnya, serta telah menerima pesan teks aneh dari teleponnya tadi yang sebenarnya telah dikirim oleh Israel. Juan sempat berpikir bahwa Israel adalah pencuri yang melakukan aksinya secara acak yang mencoba masuk ke mobilnya. Juan lalu berlari ke dalam untuk mendapatkan bantuan, tapi Israel berhasil pergi melarikan diri. Kini, Israel telah kembali ke propertinya. Dia kemudian mulai menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Setelah selesai minum, Israel kembali ke gudangnya dan kemudian melakukan aksi keji berupa pelecehan dan penganiayaan kepada Samantha hingga wanita malang itu kehilangan nyawanya. Kemudian Israel kembali ke dalam. Ia berkemas untuk melakukan pelayaran yang telah direncanakan sebelumnya di kawasan New Orleans. Kala itu, Israel sempat membangunkan putrinya untuk sekolah dan ia pun berangkat menuju bandara. Israel kemudian kembali ke Anchorage pada tanggal 17 Februari tahun 2012. Dia mulai berencana untuk meminta uang tebusan kepada keluarga Samantha. Tetapi pertama-tama, ia memutuskan untuk mengeluarkan tubuh Samantha dari lemari. Dia merias wajah Samantha terlebih dahulu sebelum membuka matanya dengan tali pancing untuk membuatnya tampak hidup. Kemudian Israel mulai memfoto Samantha yang dibuatnya seolah tengah memegang koran hari itu. Kala itu, Samantha difoto di sebuah taman, tepatnya di bawah sebuah pamflet. Israel meletakkan uang kertas yang telah ia ketik, lalu kemudian ia meminta uang tebusan senilai $30.000 kepada keluarga Samantha. Israel lalu menggunakan handphone Samantha untuk mengirim pesan kepada pacarnya, Juan Tortolani. Beberapa hari kemudian, Israel pergi ke Danau Matanuska. Ia lantas memisah-misahkan tubuh Samantha. Israel kemudian membuat lubang di es yang ada di sana dan membuang jasad Samantha di danau tersebut. Pada saat yang sama, ayah Samantha yang bernama James Koenig percaya bahwa Samantha sang putri masih hidup setelah melihat foto yang telah dikirim oleh Israel. Dia segera menyetor uang tebusan senilai $30.000 itu yang ternyata merupakan hasil sumbangan dari anggota komunitas yang prihatin dengan keadaan Samantha. Pada tanggal 29 Februari di tahun 2012, ia mulai menarik uang tebusan itu. Pada tanggal 6 Maret tahun 2012, dia mulai melakukan penarikan dari akun milik Samantha.
Diketahui bahwa polisi berhasil melacak pergerakannya dari penarikan pada kartu ATM Sementa kala itu. Di saat itu, pihak berwenang Alaska dan FBI juga sedang menyelidiki kasus tersebut. Mereka memberitahu pihak berwenang Texas untuk memperingatkan petugas di negara bagian, serta Louisiana dan Arkansas untuk mencari mobil Ford Focus tahun 2012, yaitu mobil sewaan yang saat itu digunakan oleh Israel. Pada tanggal 11 Maret di tahun 2012, salah satu adik perempuan Israel bernama Autumn Rose menikah dengan seorang anggota gereja Wells. Israel menghadiri upacara pernikahan itu dan dia diserang secara verbal oleh penatua gereja Wells karena menjadi seorang ateis. Hal ini telah memicu pertengkaran di antara mereka yang akhirnya menyebabkan upacara pernikahan itu harus terhenti ketika Israel mulai mengamuk. Pada tanggal 13 Maret di tahun 2012, Kopral Patroli Jalan Raya Texas bernama Brian Henry melihat mobil Ford Focus yang disewa oleh Israel itu. Mereka lalu memberitahu pihak berwenang dan kemudian mereka mengikutinya ke Jalan Raya 59. Mobil Israel kala itu melaju sangat kencang. Henry lalu menyuruh Israel menepi di pinggir jalan. Agen federal dan Texas Rangers mengepungnya dan menggeledah mobil Israel. Mereka menemukan kartu debit dan handphone milik Sementa dengan baterai yang telah dilepas. Polisi juga menemukan topeng ski, sebuah senpi, dan uang tunai yang diambil dari National Bank of Texas. Israel kemudian ditangkap dan didakwa karena kasus penipuan. Pada tanggal 26 Maret di tahun 2012, Israel kemudian dibawa kembali ke Anchorage, di mana dia mengaku menghilangkan nyawa Sementa Koenig. Selama wawancara, Israel terbukti tenang dan sabar, namun dia juga terlihat frustasi dengan aturan yang telah dia dan pengacaranya lakukan. Israel mengatakan bahwa dia rela memberikan persyaratan untuk mengakui kejahatan apapun yang dia lakukan dan mengaku bersalah atas semua tuduhan yang diajukan terhadapnya. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Israel pun mengaku telah menculik Sementa Koenig dari kios kopinya. Dia berniat memberikan rincian lebih lanjut tentang aksinya saat itu kepada polisi. Tapi ada syarat yang harus polisi penuhi, yakni polisi harus berjanji pada Israel untuk bisa menjauhkan semua informasi yang akan diberikannya dari pers atau media. Ia sama sekali tidak ingin rahasianya itu tersebar ke publik. Jika tidak, maka Israel mengancam tidak akan berbicara apapun lagi pada polisi. Alasan dia menginginkan ini karena dia tidak ingin putrinya yang masih kecil membaca tentang apa yang telah ia lakukan kepada Sementa. Dia terlihat sangat menyayangi putrinya dan tak ingin sang putri bersedih dengan perilakunya sebagai seorang ayah. Ia ingin sang anak tetap hidup dengan normal tanpa mengetahui aksi keji yang ia telah lakukan selama ini. Israel berkata kepada polisi, "Aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Aku akan memberikannya pukulan demi pukulan jika kamu mau. Aku punya banyak cerita untuk diceritakan." Pihak berwenang segera menyadari bahwa mereka tidak hanya berurusan dengan seorang pembunuh. Mereka telah berurusan dengan salah satu pembunuh berantai terdingin dan paling metodis sepanjang masa. Dengan cepat menjadi jelas bahwa ada lebih banyak korban yang kehilangan nyawanya akibat perbuatan Israel. Israel kemudian mengakui bahwa 2 tahun sebelum ia beraksi untuk menghilangkan nyawa Bill dan Lauren, dia telah menyembunyikan perangkat untuk aksi kejahatannya, yang di dalamnya berisi senpi, peredam suara, pengikat, amunisi, dan kantong sampah. Ia mengubur peralatan itu di dekat rumah Bill dan Lauren. Israel kemudian menggunakan perangkat itu untuk menghilangkan nyawa pasangan Bill dan Lauren. Diketahui bahwa Israel telah merencanakan aksi penghilangan nyawa sebelumnya dan sangat berhati-hati dengan niat jahatnya itu guna menghindari deteksi dari pihak berwenang. Israel sendiri ternyata tidak memiliki profil korban yang spesifik. Ia mengatakan bahwa akan menargetkan pengambilan nyawa pria dan wanita, tetapi mengklaim bahwa anak-anak dan lansia terlarang baginya untuk mengambil nyawa mereka.
Israel mengambil nyawa korbannya jauh dari rumah korbannya dan tidak pernah di daerah yang sama. Jadi, setiap daerah itu ia hanya akan melakukan aksi kejinya sebanyak 1 kali saja. Selama melakukan aksinya, Israel hanya akan membayar apapun untuk transaksi yang dilakukannya secara tunai. Kemudian, ia mematikan ponselnya dan memastikan untuk tidak memiliki koneksi apapun dengan korbannya. Begitu dia memutuskan untuk menghilangkan nyawa korbannya, Israel lalu mengubur perangkat untuk aksi kejahatannya itu di area yang ditargetkan, seperti yang telah ia lakukan sebelum menghilangkan nyawa Bill dan Lauren. Peralatan itu ditemukan di Alaska dan New York, tetapi dia mengaku memiliki yang lain di Washington, Wyoming, Texas, dan mungkin saja di kawasan Arizona. Israel juga mengungkapkan bahwa dia mengagumi sesama pembunuh, seperti halnya Ted Bundy. Ia mengatakan kepada penyelidik bahwa dia melihat dirinya sendiri dalam pembunuh terkenal itu. Namun, dia menyebut sesama pembunuh berantai, yakni Dennis Rader alias BTK, sebagai pengecut, karena mengaku menyesal atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Israel juga mengatakan hal yang cukup mencengangkan. Saya sudah tahu sejak saya berusia 14 tahun bahwa ada hal-hal yang saya pikir normal dan itu baik-baik saja. Tapi ternyata tidak ada orang lain yang menganggap itu normal dan oke. Jadi saat itulah saya baru mulai menjadi penyendiri. Saya kira saya mendapat masalah beberapa kali pada usia itu. Orang-orang mengetahui tentang beberapa hal yang saya lakukan, seperti orang tua saya dan orang tua dari anak-anak lain yang akan hangout dengan saya, yang akan mencari tahu tentang beberapa hal yang saya lakukan. Dan saat itulah saya mulai melakukan sesuatu sendiri. Cukup eksklusif, kata Israel. Dia juga mengatakan, alasan saya melakukan ini adalah karena saya selalu tahu bahwa saya bermain terus-menerus dan saya tahu bahwa ini terelakkan. Apa yang akan terjadi, akan terjadi. Saya menerima itu dan saya siap untuk itu. Saya lebih dari siap untuk itu. Masalah saya adalah beberapa lama waktu yang dibutuhkan dan beberapa lama jika kita tidak menemukan cara untuk mempercepatnya. Detektif Monique Doll berkata tentang Israel bahwa dia tidak menculik dan mengambil nyawa orang karena dia gila. Dia tidak menculik dan mengambil nyawa orang karena dewanya menyuruhnya atau karena dia memiliki masa kecil yang buruk. Israel Case melakukan ini karena dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa darinya. Seperti halnya seorang pecandu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari obat-obatan terlarang. Di satu sisi, dia adalah seorang pecandu dan dia kecanduan perasaan yang dia dapatkan ketika dia melakukan ini. Ketika ditanya oleh penyelidik mengapa dia melakukan kejahatannya, Israel hanya menjawab, "Mengapa tidak?" Saat dalam tahanan, Israel sempat berusaha melarikan diri dan mencoba menyerang orang yang ada di sekitarnya. Dia kemudian berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke tahanan. Keesokan harinya, dia menekankan persepsinya tentang ketidakjujuran dari jaksa saat proses di pengadilan berlangsung. Ia mengatakan bahwa upaya melarikan diri itu tidak direncanakannya dan hanya sebuah reaksi terhadap stres yang sedang ia alami. Karena telah berupaya melarikan diri itu, tindakan pengamanan ditingkatkan kepada Israel, termasuk pengekangan penuh, pengawalan 2 petugas setiap kali dia meninggalkan selnya, pembatasan kepemilikan pisau cukur dan pensil, serta penggeledahan harian di dalam selnya. Pada tanggal 20 Juli, diketahui bahwa WCAX-TV telah membongkar tentang hubungan Israel dengan hilangnya Bill dan Lauren. Akibatnya, Israel menolak untuk berbicara dengan penyelidik untuk jangka waktu 2 bulan. Israel mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia telah menghilangkan nyawa orang lain, setidaknya 7 orang di seluruh negeri, meskipun diyakini jumlah korban telah dihilangkan nyawanya oleh Israel mencapai 11 orang, termasuk Samantha Koenig, serta pasangan suami istri Bill dan Lauren. Diketahui,
Proses penyelidikan kasus ini sampai ke proses persidangan memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Pada tanggal 2 Desember tahun 2012, saat ditahan di penjara di Kompleks Pemasyarakatan Anchorage, Israel mengakhiri hidupnya sendiri. Di bawah tubuhnya ada surat yang isinya terkesan bertele-tele sebanyak 2 halaman, depan dan juga belakang, yang diduga ditulis oleh dirinya sendiri. Secara garis besar, isi surat itu tidak memberikan petunjuk tentang identitas korbannya, melainkan hanya menggambarkan mereka sebagai kupu-kupu yang cantik dan tertawan. Pada bagian lain juga tertulis, "Wajahmu dibingkai dalam ikal gelap seperti potret. Matahari bersinar melalui sorotan merah. Warna apa yang saya ingin tahu, dan seberapa lurus itu akan kembali terpampang dengan keringat darahmu." Pada tanggal 10 Desember di tahun 2012, ibu Israel, yakni Heidi, dan 4 saudara perempuannya menghadiri upacara pemakaman kecil untuk Israel di kawasan Deer Park, Washington. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.